Seandainya ini tidak dilakukan, berarti dia miring. Atau bisa jadi dia roboh. Maka pondasi yang 5 ini semuanya harus dilakukan dan penting menjadi asas-asas dalam Islam. Karenanya saya sangat berharap, ayo kita saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, karena kita adalah bersaudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat pemirsa channel YouTube yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kemantapan iman, ihsan dan Islam, sehingga terus berusaha menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Dan sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada seluruh pemirsa, sahabat dan saudaraku semuanya yang telah mendukung mengembangkan channel kajian, baik itu seputar tentang kajian keislaman ataupun tentang keilmuan dan informasi lainnya. Dan bagi yang belum, terus dukung, mudah-mudahan bantu subscribe, bantu bagikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Baik, di kesempatan kali ini Al-Fakir akan membagi tentang bagaimana dalam kitab Fadailul A'mal. Di situ ada beberapa poin, beberapa keilmuan, beberapa kemanfaatan yang kita harus sama-sama pelajari, kita harus sama-sama pahami, karena sudah banyak orang yang meremehkan bahkan tidak mengerjakan. Dan orang Islam sendiri pun sudah banyak yang itu meninggalkan. Karenanya dalam kitab Fadailul A'mal dari Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi radhiyallahu anhu dijelaskan di mana ada beberapa terpenting dalam memeluk agama Islam. Artinya selaku umat muslim, selaku orang Islam, harus kita ketahui ada pondasi-pondasi yang penting harus kita update, penting harus kita segarkan kembali. Di mana 5 pondasi itu dalam Islam itu penting. Dalam riwayat yang datangnya bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaum Ramadan. Jadi 5 pondasi pilar yang itu telah disepakati menjadi asas dalam agama Islam. Maka di sini artinya dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ia mengatakan, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama Islam itu dibangun atas 5 tiang. Pertama, syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini menjadi syarat mutlak untuk menjadi umat Islam yang sesungguhnya. Jadi harus lewat syahadat. Maka bagi yang belum hafal ataupun yang sudah merasa Islam, orangnya sudah merasa Muslim tapi tidak hafal dengan syahadat, berarti masih belum menjadi orang Islam, hanya sebatas Islam KTP. Yang kedua yaitu iqamis shalah, mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Di mana sholat kita tahu bahwa sholat ini menjadi amalan paling penting setelah iman. Jadi kalau sudah beriman, maka sholat disepakati oleh ulama yaitu adalah amalan paling penting setelah iman. Maka jangan meremehkan, sampai di sini Nabi menyebutnya as-sholatu khairun maudhu, di mana sholat itu adalah menjadi amal yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebaik-baik amal itu adalah sholat. Ini penting. Kemudian yaitu setelah sholat, kita zakah, membayar zakat. Nah, seandainya hukum Islam
diterapkan di Indonesia, artinya seluruh orang-orang yang Islam yang sudah kaya mencapai kepada batasan, maka seandainya kalau ini diterapkan, maka tidak ada orang yang miskin di Indonesia. Jadi yang sudah masuk kepada batasannya wajib mengeluarkan zakat semuanya, maka insya Allah tidak ada yang namanya orang miskin di Indonesia. Kemudian setelah itu hajj, yaitu haji bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu, yaitu kita bisa melaksanakan sebagai ganti dari haji itu adalah melakukan sholat Jumat. Maka di sini ditegaskan sampai dalam keterangan lain 3 kali berturut-turut tidak melaksanakan sholat Jumat dengan tanpa ada uzur, maka itu disebut dengan orang yang sudah keluar dari Islam. Itu disebut dengan orang, ada yang mengatakan munafik, ada yang mengatakan sudah murtad. Intinya, kenapa Jumat tidak boleh diremehkan? Karena menjadi syarat mutlak juga sebagai pengganti dari haji. Jadi kalau orang tidak mampu melaksanakan haji, sebagai ganti dari haji itu adalah melakukan sholat Jumat. Kemudian wasauma Ramadan. Jadi terakhir ini adalah berpuasa di bulan Ramadan, yaitu setahun sekali pada bulan Ramadan kita wajib melaksanakan dan puasa Ramadan. Maka dari 5 tiang ini menjadi pondasi utama dalam agama Islam. Jadi orang kalau pondasinya tidak dilakukan, berarti dia bukan orang Islam. Syahadat tidak dilakukan, sholat juga tidak dilakukan, sampai yang puasa juga tidak dilakukan, maka dia bukan orang Islam. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau pondasi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menggambarkan pondasi Islam ini yaitu dengan berkemah, di mana kemah ini di situ ada tiang tengah yang menjadi utama, itu disebut dengan syahadat. Maka tiang yang 4 itu berarti sudut-sudutnya itu disebut dengan selain syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Maka kalau tiang utamanya syahadat itu tidak ada, berarti dia tidak bisa berdiri. Jadi kalau tiang yang 4 yang selain syahadat tadi itu, ini digambarkan oleh Rasulullah, kalau seandainya tiang yang 4, maka seandainya roboh, berarti seandainya ini tidak dilakukan, berarti dia miring, atau bisa jadi dia roboh. Maka pondasi yang 5 ini semuanya harus dilakukan dan penting menjadi asas-asas dalam Islam. Karenanya saya sangat berharap, ayo kita saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, karena kita adalah bersaudara. Kita adalah umat Nabi Muhammad. Kita adalah saudara seiman, saudara sebangsa, saudara juga semakhluk semuanya. Maka saya sangat berharap jangan sampai kita tinggalkan yang namanya pondasi 5 ini. Dan mohon maaf karena tadi ada gangguan listrik, tiba-tiba mati lampu, tidak tahu apa sebabnya, tapi saya akan sambung melalui ini. Jadi saya sangat berharap, ayo sama-sama jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kalau bisa sholat berjemaah itu diutamakan. Usahakan dalam 5 waktu itu kalau mampu, usahakan melakukan sholat secara berjemaah. Tapi yang terpenting jangan sampai kita tidak melakukan sholat. Karena sebaik-baik amal itu adalah sholat. Karena sholat itu juga ditentukan dan telah ditetapkan. Karenanya Al-Fakir, saya sangat berterima kasih kepada orang yang masih bisa membantu terus mengembangkan dan membagikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal dan ilmu juga untuk kita semua. Terima kasih. Saya minta maaf sekali lagi kalau ada kesalahan ataupun keterbatasan ilmu, karena saya santri dan juga masih baru belajar. Tapi karena status santri itu tidak harus diam dan harus berjuang terus, walaupun apa yang kita miliki itu terbatas, tapi harus kita bantu dan bagikan biar menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.